potong mulutnya hingga ke telinga. Namun, jika kalian masih menjawab iya, kamu cantik, dia akan mengikuti kalian hingga ke rumah lalu menghukum kalian dengan cara yang lain. Halo guys, selamat datang di channel aku, Iksan Atlis. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian semuanya baik-baik aja ya. Kali ini aku akan ngebahas tentang permainan-permainan yang dipercaya dapat memanggil roh tak kasat mata, versi Jepang. Jadi, tanpa banyak basa-basi, mari kita simak videonya. Yang pertama, ada Kokurisang, atau Ouija boardnya ala Jepang. Kokurisang merupakan permainan yang paling terkenal dan paling sering muncul di media populer Jepang. Roh yang dipanggil merupakan perpaduan antara kitsune atau rubah, inu atau anjing, dan tanuki atau musarakun. Roh ini dipercaya dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Tingkat berbahayanya termasuk sedang, risiko utamanya adalah histeria massal dan juga ketidakmampuan untuk mengakhiri permainan ini. Cara bermainnya adalah kalian harus mempersiapkan selembar kertas yang berukuran besar, lalu menuliskan huruf-huruf hiragana atau katakana, angka 0 hingga 9, kata iya, tidak, dan juga yang paling terpenting adalah kata keluar di pinggir kertas. Letakkan koin 10 yen di tengah-tengah kertas tersebut. Lalu semua orang atau semua pemain meletakkan jari telunjuk kanannya dengan ringan di atas koin tersebut. Lalu serentak membacakan mantra sebagai berikut. Kokurisang, kokurisang, jika kamu berada di sini, tolong gerakkan koin ini. Setelah koin mulai bergerak, kalian mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kokurisang. Koin akan bergerak kepada A huruf atau angka atau kata sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Cara mengakhiri permainan Kokurisang. Permainan harus diakhiri dengan sopan, mintalah roh untuk keluar dengan kalimat Kokurisang, kokurisang, terima kasih sudah datang, kami mohon pergilah ke kata keluar. Koin harus bergerak dan menetap di kata keluar, karena kalau tidak, diyakini roh akan tetap tinggal. Setelah selesai, kertas harus dirobek atau dibakar dan koin harus digunakan sebelum tepat tengah malam. Konon, pada era Meiji, ada seorang gadis yang sering memainkan permainan Kokurisang sendirian di rumahnya. Ia menanyakan hal sepele tentang cintanya. Suatu hari, Kokurisang menjawab pertanyaannya dan juga memberikannya sebuah keinginan yang terkabul, yakni pria idamannya. Namun, karena terlalu bahagia, ia melupakan kata keluar di akhir sesi permainan, lalu mengabaikan kertas dan koin tadi. Selang beberapa hari, kebahagiaannya berubah menjadi teror. Ia mulai mendengar suara-suara cakaran di dinding rumahnya. Barang-barang di rumahnya mulai bergerak sendiri menuju arah koin itu berada. Roh Kokurisang meminta imbalan karena telah tinggal di rumah gadis itu. Gadis itu tidak dapat mengeluarkan roh Kokurisang. Lalu roh tersebut merasukinya yang membuatnya selalu berteriak, menggigit, dan juga berlarian. Inilah sebabnya mengapa ritual pengakhiran dengan kata keluar dan menghancurkan kertas dianggap penting. Karena kalau tidak, kalian akan dianggap mengizinkan roh tersebut untuk tetap tinggal. Yang kedua, ada Hitori Kakurenbo atau peta umpat sendirian. Ini merupakan ritual pemanggilan roh yang bertujuan untuk membuat boneka kerasukan dan memainkan peta umpat dengan boneka tersebut. Entitas yang dipanggil adalah roh yang berkeliaran atau entitas jahat yang disebut Oni yang tertarik dengan ritual tidak lengkap dan juga darah atau buku kalian. Tingkat bahayanya yakni tinggi yang diyakini dapat menyebabkan luka fisik, kesurupan, dan juga nasib buruk. Cara bermain Hitori Kakurenbo.
Pertama, kalian harus menyiapkan sebuah boneka beruang kecil yang dikeluarkan isinya, lalu ganti dengan beras dan juga kuku jari kalian. Kemudian berikan nama boneka tersebut. Seperti aku misalnya memberikan nama boneka tersebut yaitu Suci. Kemudian kalian letakkan boneka tadi di dalam ember air lalu tinggalkan di dalam kamar mandi. Kemudian kalian pergi ke ruangan lain lalu katakan seperti aku misalnya dengan namaku, Ihsan pertama yang mencari. Lalu hitung 10 detik, kemudian pergi ke kamar mandi, ambil boneka tadi, lalu katakan, aku menemukanmu Suci, lalu tikam boneka tadi dengan benda tajam seperti silet atau tusuk gigi yang tajam. Sekarang giliran boneka untuk mencari. Letakkan pisau dan silet di samping boneka tersebut. Lalu katakan, sekarang Suci yang mencari. Lalu pergi dan bersembunyi di ruangan lain. Biasanya di ruangan yang sudah disediakan air garam di dalamnya. Cara menghentikan permainan, dan ini wajib untuk dilakukan. Pertama, kalian harus keluar dari tempat persembunyian kalian, di mana kalian membawa air garam yang sudah disiapkan, lalu mencari boneka dan menyiramkannya. Kalian harus menyatakan, aku menang sebanyak 3 kali. Aku menang, aku menang, aku menang, sebelum arwah tersebut menemukan kalian. Legenda Hitori Kabupaten modern berasal dari ritual kuno yang lebih gelap dan menyeramkan, di mana seseorang akan memanggil hantu bayi atau roh yang tidak tenang. Urban legend yang paling umum adalah tentang boneka yang terlalu disayangi. Dikisahkan setiap benda yang memiliki darah atau bagian tubuh manusia seperti rambut maupun kuku dan mendapatkan perhatian intens oleh pemiliknya, diyakini dapat memanggil roh-roh halus. Cerita yang paling populer berasal dari sekelompok remaja yang melakukan permainan ini sebagai sebuah lelucon. Mereka menggunakan boneka beruang tua. Ketika boneka itu mulai mencari salah satu pemain tersebut panik dan lari ketakutan keluar rumah tanpa mengakhiri permainan tersebut dengan air garam. Keesokan harinya, pemain lain kembali, lalu menemukan ada garis-garis air yang aneh di atas permukaan lantai kayu yang kering. Garis-garis itu berasal dari tempat boneka itu diletakkan, lalu ke pintu depan dan kembali. Boneka itu ditemukan duduk di depan pintu, masih basah dan memegang silet. Namun saat mereka mengambil boneka itu, mereka terkejut bahwa beras-beras yang ada di dalam telah berubah menjadi potongan-potongan rambut manusia yang dicampur dengan darah. Yang ketiga ada Sujiura, ramalan di persimpangan jalan. Ritual ini bukan untuk memanggil roh untuk diajak bicara, namun untuk bertemu langsung dengan roh tersebut. Entitas yang dipanggil adalah arwah yang berkeliaran, yokai atau makhluk supranatural, dan juga dewa jalanan yang dipercaya dapat memberikan ramalan kepada kalian. Tingkat bahaya sedang hingga tinggi. Resiko yang ditimbulkan adalah kemungkinan kalian akan mendapatkan ramalan yang tidak mengenakan atau mengerikan, dan juga bertemu dengan entitas yang jahat. Cara bermainnya adalah dengan kalian pergi menuju persimpangan jalan setelah matahari terbenam. Bawa sisir dan juga penutup seperti koran, kain, maupun sapu tangan. Lalu gosokkan sisir pada gigi kalian sebanyak 3 kali. Tutup mata kalian dengan koran, kain, maupun sapu tangan tadi hingga tidak dapat melihat. Lalu tunggu orang pertama yang lewat. Lalu tanyakan sebuah ramalan. Kalau kalian mendengar jawaban dari orang tersebut seperti suara yang tidak manusiawi, seperti berbisik, suara yang terlalu rendah, itu menandakan bahwa kalian
berbicara pada roh, bukan dengan manusia. Menurut legenda, jika orang yang pertama kali kalian temukan adalah seorang wanita tua, segera hindari, karena diyakini bahwa ia adalah Sujigami atau dewa jalanan yang dapat memberikan kalian ramalan yang mengerikan. Legenda yang paling sering dikaitkan dengan Sujiura di masa lalu adalah legenda tentang Kuchisake Onna atau wanita yang bermulut robek. Mereka yang memainkan Sujiura akan menutup wajah mereka yang membuat mereka menjadi rentan dan tidak bisa melihat siapapun yang akan mendekat. Konon, jika seorang asing yang pertama kali datang adalah seorang wanita dengan mantel dan bermasker, Anda harus waspada. Karena diyakini bahwa itu adalah Kuchisake Onna. Dia akan menanyakan pertanyaan seperti berikut. Apakah aku cantik? Jika kalian menjawab iya, dia akan membuka maskernya lalu menanyakan kembali bagaimana sekarang. Jika kalian menjawabnya dengan jawaban yang tidak, kalian akan langsung dipotong mulutnya hingga ke telinga. Namun, jika kalian masih menjawab iya, kamu cantik, dia akan mengikuti kalian hingga ke rumah lalu menghukum kalian dengan cara yang lain. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk memainkan permainan-permainan tersebut? Tulis di kolom komentar jika kalian mendapati hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal gaib saat memainkan permainan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian ingin tetap mendapatkan video-video misteri menarik lainnya. See you in the next video. Bye-bye.